Oke, ini cukup menarik, Pak. Uang hampir 1,5 miliar, Betul. Bapak setorkan ke BSN Partai Amanat Nasional. Ya. Namun kemudian Saya tetap di PAW. Ya. Nah, memang pasti akan menjadi pertanyaan bersama, apalagi masyarakat yang tidak tahu tentang perpartaian. Iya. Uang ini masuk untuk apa? Dan kemudian akan seperti apa? Bapak memberikan waktu 2 bulan. Iya. Maksudnya gimana, Pak? Nah, uang yang saya titipkan di BSN ini adalah uang untuk membayar kompensasi ke Kang Jang Teddy. Karena Kang Jang Teddy secara aturan dapat hak mendapatkan itu. Dan aturan itu memang sudah disepakati dari sejak awal. Sudah disepakati dan itu peraturan partai. Betul. Harus dijalankan oleh kader. Kan gitu. Betul. Nah, pertanyaannya dibunyi Mahkamah Partai, putusan Mahkamah Partai kan jadi lucu. Mengabulkan termohon untuk dilakukan penggantian antar waktu dari Adik Kaca ke Jang Teddy. Karena Adik Kaca dianggap tidak melaksanakan kewajiban membayar kompensasi. Loh, bagaimana dengan uang saya yang ditransfer ke rekening BSN? 2 kali transfer nilainya 436. Oke, berarti bukti-buktinya ada dong? Ada di saya itu. Nah, kalau itu dianggap, diakui dan dianggap ada, mestinya jangan ada PAW. Betul. Bentar, Kan Pak. gitu. Nanti biasanya netizen itu lebih detail, Pak. Akan ada pertanyaan mungkin, uang yang dikirimkan itu ke rekening partai, BSN atau seseorang? Ke rekening BSN. Kalau BSN itu lembaga di internal partai yang mengurus keuangan untuk saksi. Oke, jadi memang udah jelas ya? Udah Itu jelas. rekening BSN. Dan jelas rekeningnya rekening BSN. Bukan ke salah satu orang? Bukan ke salah satu orang. Gitu. Oke. Nah, saya ingin mengejar itu. Kalau dalam waktu 2 bulan nggak dikembaliin, saya akan menempuh jalur hukum. Sekarang saya lagi berproses. Saya kirim surat pertama, kedua, ketiga. Kalau ketiga sampai tidak diindahkan, ya saya menempuh jalur hukum aja kan gitu. Oke. Sudah ada komunikasi lisan dan Belum. tidak ada? Saya menunggu itikat baik aja dulu. Oke. Menunggu itikat baik dari DPP. Menurut saya 436 juta bagi saya besar. Tetapi bagi partai di level pusat, apa sih 436 juta? Tuh. Kan gitu. Kalau untuk rakyat, Pak, itu sangat besar sekali. Jadi biar rakyat juga tahu bahwa anggota dewan itu selain punya tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya, punya kewajiban juga. Setor ke partai, kan gitu. Tiap bulan kita dipotong juga untuk nabung dana saksi. Selain nabung dana saksi juga kita diberikan tanggung jawab untuk membayar kompensasi. Ini biar masyarakat tahu aja kan gitu. Saya bukan apa-apa. Terima kasih, saya sudah dibesarkan di Partai Amanat Nasional. Sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan panggung, terima kasih. Kan gitu. Tetapi ketika ada ketidakadilan, hak saya kok. Ingin mendapatkan keadilan kan gitu. Yang sangat mencolok, putusan Mahkamah Partai itu 3 orang yang di PAW. Tapi yang dieksekusi hanya saya. Apakah saya dieksekusi karena saya membangkang, tidak membuat fakta integritas? Kalau memang itu fakta integritas harus dibuat oleh saya, mestinya ada mekanisme di partai. Kan biasanya begitu, orang ingin nyalek di PAN, ini formnya harus diisi, gitu. Bla 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 dan lain sebagainya, kan gitu, kira-kira begitu kan gitu. Tidak bisa, kita ini berorganisasi, berpartai kan gitu. Apalagi Partai Amanat Nasional itu kan partai intelek kan gitu. Masa mekanisme tidak intelek kan gitu? Enggak, begini Pak. Ketika perintah itu disampaikan kepada Bapak, itu sudah PAW atau sebelum PAW? Perintah untuk membuat pernyataan sebelum PAW. Sebelum PAW. Sebelum PAW. Sebelum PAW. Saya diperintahkan harus itu. Bagi saya, selama tidak berbentuk surat, saya enggak. Oke. Alasan kuat dari Bapak itu ya. Ya. Jadi disampaikan secara lisan sehingga tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Kalau seandainya itu diberikan secara tertulis, ada formulirnya dan memang sudah ada kopnya, mungkin ada kop partai dan lain sebagainya, itu akan ditandatangan. Ya kan begitu kira-kira. Itu disampaikan nggak Pak kepada DPP? Saya nyampaikan, kenapa tidak membuat fakta integritas? Saya rasa ini diskriminatif. Oke. Mestinya ini berlaku untuk seluruh kader. Mau yang dianggap bermasalah, mau yang dianggap curiga ingin pindah ke partai lain, itu disiapkan semestinya. Okay. Apalagi sekarang menjelang rekrutmen bacalek kan gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu barangkali karena saya sudah diberhentikan, surat
formir dari Kemendagri saya sudah terima, dan saya diganti oleh Kang Nyang Teddy. Ketika sudah berhentikan dari keanggotaan Dewan dan keanggotaan partai, mau kemanapun saya berlabuh hak saya. Bebas. Bebas. Jangan lantas ini dibuat narasi lagi, seakan-akan tuh buktinya. Naon cek saya, kan gitu. Itu mah silakan. Tapi saya ingin menyampaikan ke konstituen saya yang 30.000 bahwa proses penggantian antar waktu antara saya dengan Kang Nyang Teddy itu tadi saya sudah menyampaikan secara gamblang. Gitu kan. Biar masyarakat tahu, biar masyarakat juga paham gitu. Jangan dilihat ada kacanya seorang diri, di belakang ada kaca itu ada 30.000. Betul. Masih banyak suara yang sangat mengharapkan posisi Bapak. Iya. Tetapi saya ingin sampaikan kepada semua pendukung saya, konstituen saya di seluruh pelosok Garut, sekalipun hari ini saya di PAW di Partai Amanat Nasional, bagi saya Adik Kaca berjuang bersama masyarakat Garut tidak akan berhenti, sekalipun saya harus berlabuh di mana. Oke. Karena perjuangan itu tidak boleh harus berhenti, harus terus berjuang. Tanpa di partai ataupun di tanpa partai. Kita berpolitik, tanpa kita menjadi anggota dewan, kita berjuang. Toh background saya dari dulu sebelum jadi anggota dewan saya juga berjuang menyuarakan keadilan, menuntut keadilan.